Namaku Arman, asal Ciamis, Jawa Barat. Cerita kali ini akan mengisahkan tentang kisah yang dialami dua orang teman kantorku. Kebetulan hari ini aku ada tugas di kantor lama, di mana aku dulu pernah bekerja di sana selama beberapa tahun. Seperti biasa, saat bertemu teman-teman lama, cerita mengalir begitu saja, dari soal pekerjaan hingga cerita misteri yang dialami oleh dua orang temanku ini. Kebetulan keduanya adalah bagian marketing yang memang kadang suka pulang menjelang tengah malam ketika dihadapkan sebuah penutupan asuransi dengan sistem tender. Malam itu, sebut saja Beno bersama Yogo harus mengumpulkan dokumen tender untuk esok harinya. Pekerjaan tersebut memaksa keduanya untuk kerja hingga larut malam di kantor. Mereka kekurangan satu dokumen dan kebetulan letaknya di gudang. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Beno dan Yogo memang tinggal berdua di kantor saat itu. Sementara satpam ada di lantai bawah. Meski dengan malas-malasan, akhirnya keduanya pergi juga menuju gudang. Untuk mengusir keheningan, keduanya ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul, dan menertawakan kisah-kisah lucu. Bah, gelap banget sih nih gudang, ujar Beno. Kemudian dengan isengnya Beno menendang pintu gudang yang sudah dibuka oleh Yogo. Widih, pelan-pelan Mas Bo. Dah kayak polisi ngerebek hotel mesum aja lu. Ayo kita cari dokumennya, kata Yogo. Sesaat sebelum masuk, Beno seperti melihat sekelebat bayangan putih di dalam gudang. Dia sempat ragu, namun ditepisnya dengan berpikir paling itu pantulan lampu dari luar. sudah ketemu belum? Tanya Beno. udah nih, yuk cabut. Sahut Yogo. Keduanya pun keluar dari gudang itu dan mematikan lampu. Namun sesaat sebelum lampu padam dan pintu kembali dikunci, Beno merasa seperti ada yang mencakar tangannya. Dingin sekaligus panas. Apaan ini? Ujarnya dalam hati. Karena dalam keadaan remang-remang, Beno tidak sempat melihat bagian yang terasa panas tersebut. Namun ketika sudah kembali ke ruangan yang terang benderang, segera dilihat tangannya tadi. Go, lihat tangan gua. Seru Beno. Kenapa lu Ben? Tanya Yogo. Lalu Beno memperlihatkan tangannya yang terasa ada yang mencakar tadi ke Yogo. Terlihat luka cakaran tidak berdarah, namun berwarna merah seperti habis digaruk kasar gitu. Lu kena apaan tadi? Tanya Yogo. Nggak kena apa-apaan kok, swear deh, Jawab Beno. Sebenarnya dalam hati Beno ingin berkata gue dicakar makhluk halus, tapi kalimat tersebut tidak jadi diucapkannya. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan hingga tengah malam. Oi Go, udah jam 12 lebih nih, balik yuk. Dah kelar kan? Ajak Beno ke Yogo. Ayo, udah beres kok.
Ayo balik. sahut Yogo. Keduanya pun berbenah dan siap-siap pulang ke rumah. Go, gua siap-siap matiin lampu ya di depan. Lu jangan lupa absen. Gua udah tadi. Beno berkata pada Yogo sambil berjalan menuju lobi kantor. Oke bos, gue ngabsen dulu ya, sahut Yogo. Tek tek tek. Lampu-lampu pun dipadamkan oleh Beno dari depan. Oi, bentar dong, gua belum absen nih. Teriak Yogo sambil setengah berlari menuju mesin absensi. Tiba-tiba di belakangnya ada suara tawa terdengar. Refleks Yogo menoleh ke belakang dan astaga, tampak sesosok wanita berambut panjang, berbaju terusan warna putih, sedang duduk di salah satu kursi meja karyawan. Wajahnya tak begitu terlihat karena tertutup oleh rambutnya yang hitam lebat dan panjang. Ditambah lagi keadaan saat itu gelap karena hampir semua lampu sudah dimatikan oleh Beno. Sejenak Yogo tertegun dan tak sadar bergumam. Pakai acara ngobrol segala nih Kunti. Seakan mendengar ucapan Yogo, terlihat kepala sang kuntilanak itu bergerak menoleh perlahan ke arah Yogo. Tak berani melihat, Yogo langsung ngacir terbirit-birit menuju pintu depan. Hai Beno, tungguin gue. Teriaknya. Esok harinya barulah keduanya saling bertukar cerita. Beno yang dicakar kuntilanak dan Yogo yang kebagian melihat penampakannya.